Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar PJOK kelas 3, tema 7, subtema 3, tentang menjaga keselamatan di kolam renang. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan setelah anak-anak ustazah menyimak materi hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui simbol-simbol peraturan di kolam renang. Seperti ini. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan prosedur cara menjaga keselamatan diri dalam aktivitas air dengan percaya diri. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah berenang di kolam renang? Pasti pernah. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, di dalam kolam renang ini terdapat petugas kolam renang yang mengawasi anak-anak bermain dan berenang. Ya, di sini terlihat ada 2 petugas kolam renang. Petugas kolam renang mengalungkan peluit di bagian leher. Biasanya petugas itu dia mengalungkan peluit di bagian leher. Salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Jadi perlunya ada petugas ya di dalam kolam renang. Nah, fungsi peluit itu untuk apa? Untuk memberi peringatan bahaya. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu menggunakan suara yang keras untuk memberi peringatan. Alat komunikasi untuk mengawasi dan menghentikan suatu kegiatan. Nah, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan di kolam renang? Untuk menjaga keselamatan di kolam renang, yang dapat kita lakukan adalah mematuhi aturan dan memahami tanda bahaya di kolam renang. Tanda bahaya digunakan untuk menyampaikan pesan agar kita berhati-hati, khususnya di area kolam. Beberapa contoh tanda bahaya di area kolam renang. Nah, di sini ada 5 ya, tanda bahaya yang perlu kita pelajarin. Yang di sini ada tanda kedalaman air. Yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat, dilarang berenang sendiri. Dan yang terakhir, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Kita akan membahas satu-satu tanda bahaya di kolam renang. Yang pertama adalah tanda kedalaman air. Nah, biasanya ada tandanya ya seperti ini. Nah, ini untuk menunjukkan kedalaman kolam dalam satuan meter. Di kolam renang biasanya terdapat beberapa bagian ya, ada 3 bagian, kolam dangkal, kolam sedang, dan kolam yang dalam. Untuk memastikan pengunjung di area kolam berenang di area kolam yang sesuai dengan tinggi badan dan kemampuan berenangnya. Jadi kita perlu perhatikan ada tanda kedalaman air ini ya anak-anak. Yang kedua, dilarang mendorong. Seorang anak dengan tangan menempel pada temannya dengan garis merah memanjang menutupi, ini tidak boleh ya. Kita tidak boleh mendorong teman ke kolam renang karena sangat berbahaya. Selain itu dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan cedera. Dilarang terjun ke kolam renang yang dangkal ya. Orang sedang terjun ke air dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Tanda ini biasanya dipasang di kolam yang dangkal. Melompat ke dalam kolam yang dangkal atau tidak terlalu dalam dapat menyebabkan kepala terbentur di dasar kolam. Hal ini dapat menimbulkan cedera yang serius mulai dari kelumpuhan bahkan kematian. Jadi kita dilarang untuk terjun ke kolam renang yang dangkal ya. Kemudian selanjutnya dilarang berenang sendiri. Satu orang yang sedang berenang dengan garis merah memanjang menutupi simbol pada saat berenang harus didampingi oleh anggota keluarga atau diawasi oleh penjaga kolam renang. Apabila mendapat masalah di kolam, maka dapat ditolong dengan segera. Seperti itu ya. Jadi kita ketika mau berenang, jangan berenang sendiri.
kita bersama anggota keluarga atau bersama teman kita, dan diawasi oleh penjaga kolam renang. Selanjutnya, dilarang berlari di tepi kolam. Seorang anak sedang berlari dengan garis merah memanjang menutupi simbol. Biasanya lantai di sekitar area kolam akan dipenuhi air sehingga sangat licin dan mudah terpeleset. Jadi kita dilarang untuk berlari di area tepi kolam ya. Nah, sekarang perhatikan poster berikut. Apa aja ya upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air? Yang pertama, kita gunakan pelampung ya. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ya, jadi kita harus lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita melakukan berenang ya. Kemudian yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal dulu. Kemudian tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Seperti itu ya. Nah, tahapan berenang tuh seperti apa Ustazah? Yang pertama, kita harus memakai pakaian renang. Yang kedua, melakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Ketiga, berenang bersama teman atau anggota keluarga ya. Kemudian 4, melakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal. Yang kelima, usahakan gunakan pelampung agar lebih aman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dulu untuk pembelajaran PJOK pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ustazah bisa menerapkan ya ketika ingin berenang ya. Baik, selamat belajar. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.